Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 16 Juli 2025 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat, Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan yang oleh gereja kita diajak untuk merenungkan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, dari Kompleks Peziarahan Taman Bintang Samudra, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Keuskupan Pangkal Pinang, saya merasa sangat berbahagia pada hari ini bersama-sama dengan para sahabat sekalian merenungkan Injil singkat yang pendek, tetapi bagi saya ini sangat berkesan, karena ternyata Tuhan sangat sayang kepada mereka yang tidak bijak dan tidak pandai. Tuhan sayang kepada semua orang, dan menjadi tidak bijak dan tidak pandai pun tidak apa-apa. Tuhan tetap sayang, bahkan rahasia-rahasia ilahi dibuka untuk mereka atau kita-kita yang memiliki sikap batin seperti itu. Para sahabat yang terkasih, dunia kita saat ini sungguh-sungguh berpacu dengan hasrat untuk selalu tampil, untuk memiliki follower terbanyak, konten-konten atau kehidupan kita di like semakin banyak orang. Kita merasa bahwa itulah kebahagiaan. Saya teringat dengan peristiwa 2 minggu lalu atau sekitar sebulan yang lalu. Siang hari itu saya sedang mempersiapkan diri untuk melakukan operasi pada pasien-pasien yang sudah terjadwal hari itu, dan ketika sampai di kamar operasi saya kaget karena ada teman dari gereja sama ibu-ibu juga yang ada di depan kamar operasi, dan saya kaget, "Loh, ada apa? Siapa yang operasi?" Ibu itu bilang, "Oh, anakku, dia harus segera sesar katanya, jadi ini agak gawat darurat." "Oh ya, waduh, berdoa ya, semoga semua lancar." Saya masuk ke kamar operasi dan benar, di situ ada bidan, perawat sedang mengantri untuk ganti baju, dan suasana menjadi agak tegang ya, karena ternyata memang ada operasi sito. Sito artinya harus segera dikerjakan. Entah itu mengancam jiwa atau itu memiliki komplikasi atau bagaimana, dan harus segera. Jadi buru-buru. Saya kemudian bertanya kepada salah satu perawat, dan ternyata itu adalah operasi gawat janin. Jadi ternyata anak teman saya ini sedang bersiap untuk menjalani operasi sesar karena bayi di dalam kandungannya
sudah mulai menurun detak jantungnya. Aduh, para sahabat yang terkasih, saya semakin berdoa kuat ketika tiba-tiba dokter kandungan teman saya itu juga buru-buru masuk ke dalam ruang operasi sampai pakaiannya belum sempat dirapikan dan lari, dan saya langsung chat grup keluarga, saya bilang kita berdoa untuk anaknya tante ini yang sedang harus menjalani operasi situ. Nah, kebetulan si ibu yang akan dioperasi itulah anak teman saya. Jadi rasanya begitu ya, ada keterikatan tersendiri kalau pasien itu kita kenal. Dan para sahabat yang terkasih, tidak sampai beberapa menit tiba-tiba tangis bayi sudah kedengaran dari dalam kamar operasi di sebelah, dan kencang sekali. Bayi itu menangis dan aduh, saya langsung buat tanda salib. Aduh Tuhan, terima kasih. Seorang bayi yang gawat janin dan kemudian lahir dengan menangis kencang adalah tanda yang sangat membahagiakan bagi kami semua, para petugas kesehatan. Melegakan sekali, dan betul si bayi langsung diletakkan di pemanas ya, ada khusus untuk menghangatkan bayi yang baru lahir, dibersihkan para bidan, dan saya bilang aduh, sementara bayi itu tetap menangis sehingga paru-parunya berkembang dengan baik, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar meskipun dalam persiapannya itu sungguh sangat menegangkan. Saya percaya omanya di luar kamar operasi juga sangat kencang berdoa karena saya melihatnya sedang pegang rosario. Para sahabat yang terkasih, di situ saya melihat bahwa pekerjaan para bidan, para perawat yang ada di dalam kamar operasi itu mungkin tidak tampak dari luar. Tidak ada yang kenal siapa perawatnya, tidak ada yang kenal siapa dokter anestesinya, siapa perawat di kamar operasi, tidak ada yang tahu. Tetapi tampak bahwa kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan di sana tetap terselenggara dengan luar biasa. Saya yang menyaksikan itu sungguh-sungguh merasa luar biasa. Pengalaman ini sungguh-sungguh berkesan untuk saya, dan saya akan ingat selalu bahwa tidak pernah sia-sia menjadi orang yang tidak dikenal, tetapi menjalankan tugas dengan tetap penuh semangat dan sukacita. Dan disitulah sebenarnya kebahagiaan kita. Tidak perlu orang melihat, tidak perlu orang tahu, tidak perlu orang kasih jempol atau seperti apa, tetapi sungguh-sungguh kita bersukacita dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Para sahabat yang terkasih, it's okay menjadi tidak tampak. It's okay menjadi bukan siapa-siapa. Yang penting di hadapan Tuhan kita berkenan. Kita seringkali lupa pada saat kita berada di hadapan Tuhan menyadari bahwa kita sebenarnya juga bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ciptaan yang lemah, berdosa, dan selalu saja jatuh ke dalam dosa, kesalahan, kurang maksimal dalam melaksanakan hidup perutusan kita sebagai saksi-saksi cinta kasih. Kita kurang sungguh-sungguh menjalani apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak setotalitas Tuhan dalam menjalani jalan salibnya. Tetapi percayalah, Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tetap menyayangi kita, dan bahkan rahasia-rahasia ilahi dibuka dan diungkapkan dalam ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita itu. Para sahabat yang terkasih, jangan lupa Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Juga dalam perjalanan tugas kita, apapun ke depan ini, hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, kita tidak akan pernah sendiri. Karena Tuhan tidak hanya menemani kita, bahkan Tuhan mendoakan kita. Tuhan senang, bersyukur kalau kita menjadi umat
umatnya yang dikasihi dan berkenan kepadanya. Jadi mari kita kejar itu. Mari kita menjadi umat yang berkenan di hati Tuhan. Bukan berkenan di hati dunia dengan harus tampil seperti apa untuk bisa dapat like dan subscriber sebanyak-banyaknya. Tetapi mari kita kejar agar hidup kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya hari ini. Semoga firman Tuhan sungguh-sungguh meneguhkan dan menyegarkan iman kita dan boleh membawa kita ke dalam penyerahan diri yang lebih sungguh, kehidupan dan sikap batin yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Seringkali kami lupa untuk mensyukuri rahmat-Mu, lupa menyadari ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Kami sering tidak hormat kepadamu ya Tuhan. Kami sering lupa akan kebesaran-Mu, akan kemahakuasaan-Mu. Dan kami seringkali mengecewakan Dikau. Ampuni Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mengerti, hati yang sungguh berserah dan percaya kepadamu. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang menjadi perantaraan kasih-Mu dalam setiap langkah hidup kami, dimanapun Engkau mengutus kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat, selamat berkarya dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 16 Juli 2025. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice. Fresh Juice.